Selamat pagi, hari ini kita akan belajar Microsoft Word. Untuk masuk ke tampilan Microsoft Word, kita bisa lihat di layar desktop atau klik Start. Di sini ada, atau pilih All Program. Bisa kita scroll, ya. Di sini ada Microsoft Office. Kita pilih Microsoft Word. Kebetulan di sini Microsoft Word-nya 2010. Nah, Microsoft Word 2010 sama dengan 2003, 2007, 2012, 2016 ya, semuanya sama. Nah, apa sih itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah program perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk mengolah dokumen, mulai dari membuat, mengedit, dan memformat. Nah, dengan Microsoft Word, kita bisa menghasilkan banyak karya-karya, yaitu kita juga bisa membuat iklan, brosur, tabel, dan lain-lain. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar memodifikasi dokumen dengan menggunakan format font dan juga format paragraf. Nah, untuk keseluruhan menu atau tools icon yang ada di sini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Nah, saya harap semuanya masih mengingat ya, dan arti-artinya juga sudah ada dan sudah dilampirkan di Google Classroom. Oke, kita langsung aja. Memodifikasi dokumen dengan format font dan format paragraf. Nah, format font itu digunakan untuk memperindah tampilan teks yang telah kita ketik. Ya, kita sama-sama aja langsung supaya tahu ya arti atau kegunaan dari ikon-ikon ini. Ya, supaya lebih jelas kalian bisa lihat di sini sudah saya buat sedemikian rupa nomor 1 sampai nomor 10. Nah, di sini sudah ada juga langkah-langkahnya untuk membuat format font. Kita bisa blok atau seleksi dulu. Nah, kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini. Yang pertama kita blok, lalu kita lihat di sini, ya. Ini merupakan apa ya? Nah, di sini muncul banyak tulisan. Ini disebut dengan format font, ya. Nah, ini font, kita bisa pilih salah satu, misalnya ini Berlin Sans EV, ya, maka dia akan berubah. Nah, ini itu kegunaannya untuk menentukan jenis huruf. Lalu di sampingnya yang nomor 2 di sini ada namanya size, ya. Kalau kita lihat ukurannya semakin besar, ya. Kalau mau kecil kita tinggal pilih yang lebih kecil. Nah, selain itu di samping kanannya juga ada ya, kegunaannya juga sama ya, untuk memperbesar atau memperkecil ya, atau disebut dengan size. Lalu yang nomor 3 ya, yaitu ada ini nih di sebelah kanannya. Jangan lupa kita bisa blok lagi, ada namanya change case yang artinya mengubah huruf. Kita bisa mengubah huruf kapital diikuti huruf kecil, ya. Lalu apakah semuanya huruf kapital, apakah acak-acak seperti ini, ya, atau semuanya huruf kecil. Nah, kita bisa memilih salah satu. Lalu yang nomor 4 ya, itu ada ini ya, namanya bold. Kalau kita arahkan akan muncul ya, bold. Bold ini kegunaannya untuk menebalkan huruf. Kita klik. Nah, maka dia akan tebal atau berwarna hitam semua. Di sebelah kanan ada italic, ya, yaitu untuk memiringkan huruf. Kita klik, maka hurufnya jadi mereng atau miring ya. Lalu di samping kanannya lagi ada underline, ya. Coba kalau kita klik, maka akan muncul garis bawah, ya. Nah, jadi dia fungsinya untuk menggarisbawahi huruf. Lalu di sini ada strike through, ya, artinya untuk mencoret teks. Kita klik. Nah, maka
ini akan kecoret semua ya. Nah, akan kecoret nih tengahnya. Lalu kita bisa klik yang ini namanya subscribe, yaitu menurunkan, kita klik dulu ya. Kita klik. Wow, dia itu turun setengah spasi. Jadi ini fungsinya untuk menurunkan huruf setengah spasi. Kalau kita klik yang di samping kanan itu untuk ngapain ya? Kita klik, dia itu naik setengah spasi. Jadi fungsi dari superscribe yaitu untuk menaikkan huruf setengah spasi. Sedangkan yang seperti ini, yang nomor 2-nya di bawah itu kebalikannya. Lalu satu lagi di sini ada font color. Ya, ini bisa kita klik dulu supaya normal. Nah, di sini ada untuk menentukan warna, kita pilih salah satu, misalkan yang ini, maka warnanya akan berubah. Nah, itu untuk format font ya. Kita langsung praktek untuk format font. Untuk latihannya seperti ini format font ya. Kita akan membuat persis seperti yang ini. Yang benarnya seperti ini. Nah, ini dia soalnya. Bagaimana cara membuat persis seperti ini? Yaitu dengan menggunakan format font yang sudah kita pelajari tadi. Nah, yang pertama ya, untuk namanya bisa kita blok, lalu kita pilih, lalu kita arahkan yang sesuai dengan ini ya. Nah, itu pastinya Algerian. Nah, dia udah pas ya. Nah, yang ini saya pikir pasti bisa. Kita lanjut dengan yang ini, H2SO4 dan nomor 2. Nah, kita akan buat seperti yang di atas. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya, H2SO4 berarti kalau kita lihat di sini dia turun setengah spasi. Nah, supaya dia turun setengah spasi, kita blok. Lalu kita klik subscribe yang di atas. Nah, seperti ini. Dan juga nomor 4-nya. Sementara yang nomor 2 ya, kita menggunakan superscribe. Kita bisa blok, lalu kita klik superscribe. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ini ya, menyamakan dengan ini, bisa ya. Oke, sekarang kita masuk format paragraf. Ada baiknya tulisan itu kita atur format paragrafnya. Nah, jadi ini format paragrafnya digunakan untuk mengatur format paragraf baik rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Biasanya untuk judul kita buat rata tengah ya, rata tengah ya. Terus untuk paragrafnya kita buat rata kanan kiri. Kita bisa melihat sama-sama ya, ketika diarahkan ini ada 4 ya rata ya. Yang pertama rata alik text left, yaitu membuat teks rata kiri. Nah, yang kedua center, membuat teks rata tengah. Yang ketiga alik text right, membuat rata kanan. Lalu justif itu membuat rata kanan dan kiri. Kita langsung ke teksnya. Oke, ini teksnya. Ini adalah rata kiri. Kalau kita klik, nah ini dia rata kiri. Kita bisa copy. Nah, kita blok lagi ya untuk membedakan. Kita klik center. Nah, ini dia rata kanan, rata tengah. Lalu kita kontrol lagi di sini, kontrol V ya. Terus kita klik yang text right, maka dia rata kanan. Dan yang terakhir, kita bisa klik yang justif, maka dia rata kanan kiri. Oke, jelas ya untuk paragraf ya. Nah, kalian bisa melihat ya dengan menggunakan keempat rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Nah, setelah mempelajari format font, format paragraf, sekarang anak-anak bisa praktek ketiga, yaitu latihan memodifikasi dokumen. Ini bisa dibaca nomor 1 sampai nomor 6. Prakteknya adalah yang ini. Bagaimana penggunaan format font dan juga format paragraf. Oke, demikian. Terima kasih.